Sisi uniknya adalah bahwa sebenarnya sekarang ada loh di Indonesia produk yang family care. Jadi produk yang bisa digunakan satu tapi seluruh keluarga, mulai dari bayi, kakak adiknya, papa mamanya, bahkan sampai kakek nenek. Jadi benar-benar satu keluarga dan dia tuh multi purpose. Kalau untuk ngomongin modal sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin setup perusahaan yang memang brandnya ini memang proper dan baik, itu modal dasarnya itu menurut saya itu bisa di sekitar ya sampai 500 juta itu bisa. Sebenarnya memang tolak ukur itu adalah nggak selalu dihitung dengan wah omsetnya udah tinggi banget nih, udah ber-MM, tapi memang adalah dengan kita lihat ternyata yang pakai itu puas dan suka sama produk kita, itu adalah salah satu tolak ukur yang menurut saya justru mahal sih, nggak bisa dibeli sama uang. Oke, nama saya Meisy, saya sebagai brand manager dari Our In One. Sebenarnya saya juga seorang ibu, anak saya 3. Jadi sebenarnya brand ini benar-benar mewakili sih impian ibu-ibu di Indonesia. Saya bergabung di Our In One itu sejak sekitar Mei 2021. Jadi bahkan sebelum produk ini ada. Karena produk ini ada itu di official launch-nya itu di Maret 2022. Dan saya bergabung itu sebagai brand manager. Nah, bahan alaminya sebenarnya kalau kita lihat packagingnya sendiri kan warnanya hijau ya, sama kuning. Nah, sebenarnya itu terinspirasi dari kaktus dan bunga kalendula. Jadi bahan utama kita memang sebenarnya adalah kaktus. Nah, kaktus sendiri ternyata setelah dipercaya oleh masyarakat dari Meksiko itu sebagai bahan yang sangat ampuh untuk mengobati iritasi-iritasi kulit gitu. Bahkan zaman dulu itu mereka mencampurkan kaktus itu dengan kuning telur sama madu untuk mengobati kalau misalnya mereka ada iritasi atau sunburn. Karena kan di sana sangat panas. Nah, sebenarnya dari bahan itulah yang kita bawa ke Our In One untuk kita pakai sebagai ingredients utamanya. Kaktus sendiri itu mampu menghidrasi, terus udah gitu dia mempercepat kalau misalnya ada iritasi kulit, udah gitu dia juga melembabkan. Nah, sedangkan bunga kalendula itu kalau kita tahu itu bunganya yang kecil-kecil warnanya kuning. Nah, bunga kalendula itu juga bagus banget untuk melembabkan kulit dan menghidrasi. Jadi dua fungsi utama itu yang kita gabungkan dalam produk Our In One. Nah, sebenarnya kalau untuk Our In One sendiri, kita itu hadir dengan segmentasi yang baru kalau menurut saya. Ketika dunia itu yang kita tahu udah ada untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk bayi. Nah, kita sebenarnya mau memperkenalkan untuk family care. Jadi satu brand, satu produk yang bisa dipakai untuk seluruh anggota keluarga. Family skincare itu apa sih? Jadi family skincare itu adalah suatu konsep baru yang kita mau jelaskan kepada masyarakat di Indonesia bahwa ada satu produk nih yang bisa dipakai bersama-sama dari bayi, kakaknya, adiknya, sampai papa mamanya, bahkan kakek neneknya. Kenapa sih muncul konsep seperti family care? Karena kita lihat sebenarnya seperti saya ya, ibu beranak 3 gitu, saya merasa butuh banget gitu satu produk yang bisa digunakan sharing bersama-sama satu family. Karena kalau enggak tuh ribet banget gitu. Ayahnya pakai apa, kakaknya pakai apa, udah gitu anaknya pakai apa, istrinya juga pakai apa. Nah, ini ada satu produk yang bisa dipakai tuh sekaligus sama-sama dan dia multi purpose. Kalau untuk anak-anak yang pasti kita nggak boleh coba-coba dan itu udah harus pasti, produk itu harus pasti aman, bebas dari bahan-bahan berbahaya. Nah, udah gitu kalau yang terbaik lagi adalah produk itu pun juga harus sudah teruji hipoalergeniknya, jadi itu aman untuk kulit sensitif, udah gitu dermatologi tested, dan yang bagus lagi adalah karena anak-anak itu kulitnya itu masih sensitif ya, jadi lebih bagus kalau kita menggunakan bahan-bahan yang pH-nya tuh udah balance, jadi pH-nya netral gitu. Jadi tidak akan membuat kulit anak jadi kering atau iritasi. Ya, memang produk Our In One itu
menekankan bahwa sebenarnya penting banget merawat kesehatan kulit keluarga. Nah, cerita kulit keluarga itu di masing-masing keluarga itu pasti berbeda-beda kan. Kulit ayah pasti berbeda sama kulit ibu, ibu dan ayah juga berbeda sama kulit anaknya, kulit bayinya, bahkan kulit kakek neneknya sendiri. Nah, makanya Our in One itu hadir untuk memenuhi kebutuhan kulit keluarga sendiri. Nah, di sini memang kita tidak menyasar kayak ini yang maskulin atau yang feminim, ini untuk produk cewek, ini untuk produk cowok, untuk produk baby. Kenapa? Karena memang yang satu sasaran kita tuju adalah untuk kesehatan kulitnya. Nah, ketika sampai kepada kesehatan kulit itu sebenarnya fungsi utamanya itu basic needs-nya itu sama gitu, bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan tuh apa sih? Pasti bahan-bahan yang alami, bahan-bahan yang aman, dan bahan-bahan yang memang bisa merawat kulit kesehatan keluarga itu sendiri. Makanya kita bikin satu produk yang bisa menjawab kebutuhan itu semua dan bisa merawat kesehatan kulit keluarga ini. Nah, memang di sini adalah tantangannya memang di sini gitu. Ketika sebenarnya produk itu udah terbentuk, ada produk cowok, ada produk cewek, ada produk baby gitu. Nah, memang kita seakan-akan kita sedang membuat kayak segmentasi baru nih, bahwa ada loh family care. Memang begitu juga kepada konsumen yang kita jajaki dan kita coba tawarkan produk ini. Jadi ketika kita jelaskan kepada mereka bahwa sekarang ada loh Bu family care, ada loh Bu produk yang bisa menjawab kebutuhan satu keluarga di rumah, dan mereka juga terkejut, tapi terkejutnya itu terkejut yang ada ya seperti itu ya. Terus mereka jadi pengen pakai gitu, karena memang permasalahannya itu sama gitu, ribet karena produknya macam-macam. Terus udah gitu sekarang kan zaman semakin mau yang praktis. Dan yang ketiga adalah mereka pengen produk-produk yang memang bisa hemat gitu, karena kan sekarang kan zaman sekarang kalau bisa hemat kenapa dia harus beli banyak gitu. Nah, sebenarnya adalah dari permasalahan itu sih yang memang kita jawab. Kalau strateginya yang pertama memang kita pasti harus tampil, yang paling basic itu kita harus tampil dengan produk yang baik. Jadi bukan saja dari marketingnya, ceritanya seperti apa, itu kan sebenarnya bisa dipoles ya, tapi balik lagi adalah isi produknya sendiri itu memang produk-produk yang ingredients-nya baik dan aman. Jadi seperti kita lihat di sini kan, kalau Our in One sendiri itu adalah produk-produk yang memang sudah kita uji semuanya, jadi memang aman untuk keluarga. Jadi udah dermatologi tested, jadi dia sudah teruji aman dari dokter kulit, udah hypoallergenic tested, itu juga aman bagi kulit-kulit yang sensitif, bagi baby, bagi anak-anak, dan juga pH-nya juga balance 5,5. Jadi produk-produk ini yang kita rasa ini pasti bisa menjawab kebutuhan family di rumah. Jadi satu produk ini tuh bisa menjawab seluruh permasalahan kulit keluarga. Misalnya apa aja sih permasalahan kulit keluarga yang kita tahu? Yang paling gampang deh, yang paling gampang di rumah karena negara kita tropis. Pasti kan biang keringat, udah gitu anak kecil digigit nyamuk, gatal-gatal merah-merah, udah gitu maminya kulitnya beruntusan, papanya kulitnya kering, kusam, terus udah gitu mungkin ada jerawat di punggung, gatal-gatal. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa dijawab oleh satu produk ini, karena makanya kita namain dia multi-purpose gel cream gitu. Nah, kemudian yang jadi pembeda lainnya adalah produk ini adalah kalau menurut saya lucu juga ya, dan dia tuh bahan dasarnya adalah kaktus dan bunga kalendula. Nah, kaktus sendiri itu berasal dari Meksiko Tengah gitu. Nah, kaktusnya sendiri bukan kaktus kebanyakan seperti yang mungkin kita lihat di pasar ya gitu. Kaktusnya sendiri jenisnya adalah Opuntia ficus indica gitu. Jadi itu kaktus yang jenis khusus gitu, yang sebenarnya itu sudah diteliti sama bangsa Aztec zaman dulu. Itu sangat berfungsi untuk bisa menghidrasi dan menyembuhkan yang namanya iritasi-iritasi kulit. Karena memang tingkat hidrasinya sangat tinggi. Kalau untuk ngomongin modal sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin setup perusahaan yang memang brandnya ini memang proper dan baik, itu modal dasarnya itu menurut saya itu bisa di sekitar ya sampai 500 juta itu bisa. Kenapa? Karena untuk menciptakan produk-produk yang benar-benar aman dan bermutu itu kan nggak cuma asal kita packagingnya bagus, wanginya enak terus kita lepas ke pasar kan, tapi takutnya ternyata di kulit konsumen ternyata kenapa-kenapa. Nah, makanya kenapa itu agak mahal, karena memang ada uji-uji yang kita lakukan di belakangnya dulu, dan uji-uji itu tuh banyak gitu. Pertama
uji untuk dermatologi, untuk menguji apakah bahan ini benar-benar aman nggak gitu. Kemudian adalah uji hipoalergenik. Uji hipoalergenik itu juga sangat panjang, bisa sampai 8 sampai 10 minggu, bahkan sampai 3 bulan. Dan ujinya itu benar-benar dilakukan sama orang-orang yang kulit sensitif. Jadi sekelompok orang yang kulit sensitif itu kita kumpulkan, terus mereka disuruh tes dulu nih produk kita nih sebelum kita luncurkan ke pasar. Apakah ternyata di kulit mereka itu ada iritasi gak atau ada apa gak. Nah ternyata ketika dalam 8-10 minggu itu dinyatakan aman, baru tuh kita bisa dapat sertifikasi itu, dan sertifikasi itu memang sebenarnya mahal gitu. Jadi produk-produk All in One itu ketika kita bikin skincare sekarang gitu untuk di pasaran gitu, untungnya sekarang BPOM itu sudah sangat ketat ya, jadi nggak seperti dulu gitu, mungkin 5 tahun yang lalu semua orang bisa bikin skincare, tapi takutnya itu ternyata nggak aman di kulit. Nah sekarang itu mereka sudah sangat ketat, jadi nggak sembarangan tuh kita tiba-tiba bisa misalnya punya modal terus mau bikin skincare, nggak segampang itu. Pertama memang kita harus mengajukan perusahaan kita untuk masuk ke dalam legalitas yang mereka periksa. Kemudian di dalam perusahaan itu kita juga harus punya satu orang namanya penanggung jawab teknik yang harus lulusan farmasi atau seorang apoteker untuk dia bisa menjamin bahwa produk-produk formula yang dihasilkan oleh produk ini tuh memang benar-benar tuh aman gitu, enggak menyalahgunakan misalnya ternyata di dalamnya ada bahan berbahaya gitu. Nah yang ketiga sendiri adalah itu adalah prosedur yang harus kita lalui. Yang ketiga adalah kita tuh memang juga harus antri tuh nanti setelah kita mengajukan itu kita juga harus ditinjau lagi sama BPOM. Mereka meninjau kayak layak nggak sih tempatnya untuk jadi usaha, udah gitu bener nggak sih perusahaannya, bener nggak sih pabriknya, bener nggak sih gudangnya, sampai sedetail itu mereka cek gitu. Gudangnya bener-bener aman nggak, jangan sampai gudangnya itu ternyata misalnya deket sama misalnya pembuangan sampah atau dekat dengan hewan-hewan. Nah itu kan akan membuat produk yang diluncurkan ke konsumen itu nggak aman gitu. Jadi memang prosesnya itu panjang, tapi memang dipastikan itu sesuai prosedur. Pertama kayaknya adalah ya formulanya. Jadi formula kita gitu, misalnya konsep produk kita tuh seperti apa, formulanya seperti apa, kemudian jenis packaging yang kita pakai seperti apa, desainnya, sampai kemudian kalau misalnya kita mau klaim bahwa ini bisa untuk kulit sensitif loh, ini bisa untuk bayi loh gitu. Nah mereka itu meminta gitu, mana data-data pendukung yang kamu bilang seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kita sudah bisa submit data-data pendukung itu, barulah produk itu bisa di-launching ke masyarakat. Jadi nggak sembarang kita bilang ini bisa untuk bayi, bisa untuk sekeluarga, tapi misalnya kita nggak punya data pendukungnya, nah itu nggak bisa. Jadi semuanya itu memang harus teruji. Kayak misalnya sekarang sunscreen ya, kan kita tulis di sini SPF 50 sama PA++, PA-nya 4 gitu. Nah BPOM juga meminta gitu, benar nggak kamu menguji sunscreen-nya sampai sebegitu? Nah itu kita harus melengkapi dia dengan kayak sertifikasinya gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita mau bikin satu produk nih ke pasar itu, menurut saya itu tahap product development-nya itu bisa mencapai sampai ke 9 bulan itu paling cepet sih. Bisa sampai 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena memang semuanya itu kita lakukan dengan proper dan nggak bisa secepat itu gitu. Karena ketika kita keluarkan ini kan kita harus uji juga ke konsumen. Jadi namanya panel test gitu kan. Panel tes bener gak orang suka sama produk ini, wanginya, rasanya, teksturnya. Habis misalnya kita dari internal kita udah oke nih, baru kita masukkan formula itu ke BPOM. Nah dari BPOM sendiri pun itu juga tergantung daftar tunggunya ya, bisa 3-6 bulan gitu, sampai dia mengeluarkan nomor NA, nomor notifikasi. All in One berdiri sejak bulan Maret 2022. Tapi proses untuk mempersiapkan bisnisnya, mempersiapkan produknya sendiri dengan yang tadi saya ceritain tuh, ada ujinya, ada tesnya, ada sertifikasinya, itu kita mempersiapkannya itu hampir 1,5 tahun ke belakang. Jadi bisa dibilang itu dari 2021 tuh kita udah persiapkan tuh semuanya itu. Jadi benar-benar dari nol, baru dia bisa launching.
Ya, untuk kalau ngomongin omset memang segala sesuatu nggak ada yang instan ya gitu. Jadi memang segala sesuatu itu apalagi bisnis ini, brand ini benar-benar kami mulai dari nol gitu. Jadi kalau kami lihat sih kita itu mulai bergerak, mulai naik gitu, orang mulai tahu, oh ada brand ini itu di bulan ke-6 gitu. Dan itu memang adalah proses jangka panjang gitu, benar-benar bukan yang instan tiba-tiba orang tahu dan beli gitu. Jadi memang harus ada storytelling-nya, ada ceritanya gitu. Mereka benar-benar harus diedukasi gitu masyarakat. Apalagi kan ini family care yang tergolong baru gitu dan bisa dipakai sekeluarga. Jadi masyarakat itu memang harus edukasi panjang dulu, dan di bulan ke-6 itu saya lihat ada pergerakan bahwa ketika orang pakai, ketika dia suka, itu mulai deh tuh ada kayak snowball efeknya. Mereka jelasin ke, mereka maksudnya promosiin ke teman-teman lainnya, ke keluarga lainnya, dan itu makin lama makin banyak yang beli. Keberhasilan dari brand ini menurut saya adalah ketika kita lihat grafik dari e-commerce, ketika konsumen yang beli itu melakukan repeat order. Kalau di e-commerce itu kan bisa di-track ya, dari bulan ini tuh kemudian yang beli lagi di bulan berikutnya tuh seperti apa. Nah, itu tuh kita lihat ternyata yang beli itu dia repeat lagi, terus dia repeat lagi, dan menurut kita itu adalah keberhasilan sih. Itu berarti adalah produk ini bukan saat dia launching terus dia boom, tapi memang produk ini ketika orang sudah beli, dia udah purchase, dia pakai, kemudian dia pasti akan beli lagi. Itu kan berarti mereka suka sama produknya ya, karena sudah melakukan repurchase. Kemudian juga testimoni yang datang ke kita itu kalau bisa dilihat di e-commerce kita, di sosial media kita itu juga banyak gitu. Nah itu sih yang bikin kita seneng, kalau sebenarnya memang tolak ukur itu adalah nggak selalu dihitung dengan wah omsetnya udah tinggi banget nih, udah ber-MM, tapi memang adalah dengan kita lihat ternyata yang pakai itu puas dan suka sama produk kita. Itu adalah salah satu tolak ukur yang menurut saya justru mahal sih, nggak bisa dibeli sama uang. Strategi pemasarannya adalah pertama memang kita harus kasih tahu ke konsumen sih bahwa apa sih unique selling point produk kita gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa deket ke konsumen. Nah ini kan produk keluarga ya, makanya kita masuknya itu memang dari celah family gitu, dari celah keluarga. Makanya kalau misalnya kita lihat di sosial medianya, cara kita berkomunikasi itu adalah kita membangun cerita-cerita tentang keluarga gitu, bahwa kita balikin lagi nih ke basicnya, karena memang produk ini juga lahir waktu itu di waktu COVID ya, di Maret 2022. Bahwa sebenarnya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita kerja keras kan basicnya, baliknya lagi kan adalah keluarga itu yang paling penting kan. Jadi memang itu adalah salah satu strategi yang kita jalankan. Gimana kita bisa ngingetin konsumen bahwa keluarga itu adalah the most important thing in life gitu. Dan memang sekarang ada produk yang bisa mengisi produk keluarga. Produk yang bisa mengisi skincare untuk keluarga itu. Kemudian cara ketiga yang kita jalankan adalah pasti kita aktif ya di sosial media, mengedukasi melalui Instagram, udah gitu TikTok, udah gitu melalui storytelling dan testimoni. Itu sih yang kita jalankan. Kemudian setiap harinya juga memang kita harus rajin untuk selalu mendekatkan diri kita dengan audiens. Melalui apa aja tuh caranya? Melalui misalnya sesimpel menyapa mereka melalui Instagram Story gitu. Udah gitu live streaming di e-commerce gitu. Nah itu kan membuat masyarakat jadi makin ada dia lagi. Kemudian cerita yang kita tawarkan juga memang kita mengedukasi mereka gitu. Bagaimana cerita-cerita skincare ini bisa merawat kebutuhan keluarga mereka. Kalau untuk QC atau quality control itu kita lakukan di 2 tempat. Pertama adalah sebelum produk itu dilepas masuk ke gudang di kantor kita. Jadi itu dilakukan di pabrik. Jadi ketika produk itu baru mau diproduksi, itu sudah di QC dulu tuh bahan-bahannya itu bagaimana, sesuai enggak, kemudian baru diproduksi. Nah setelah diproduksi pun itu juga ada quality control lagi. Ketika sudah diproduksi itu biasanya ada rentang 3-7 hari produk itu nggak boleh langsung dikirim. Karena mereka harus lihat dulu produknya tiba-tiba berubah nggak warnanya, berubah nggak wanginya, nah seperti itu. Nah kemudian setelah lolos dari QC dari pabrik, baru dia dikirim ke gudang kami gitu. Nah di kami sendiri secara berkala itu ketika masuk itu memang di QC juga, sesuai nggak sih seperti standar yang kita inginkan. Nah, kemudian secara berkala lagi, biasanya secara per bulan itu, di akhir bulan itu di QC lagi sama formulator kami gitu. Jadi apakah barang-barang yang ada di gudang itu berubah warna enggak, berubah misalnya tekstur enggak, berubah baunya enggak. Nah itu jadi QC-nya itu dilakukan secara berkala dan memang terus-terusan gitu. Karena memang produk ini kan produk skincare ya, jangan sampai ketika jatuh ke tangan konsumen nggak ada QC-nya dan ternyata konsumen tuh komplain gitu. Jadi memang QC-nya memang harus ketat banget sih.
Kalau untuk dunia online, dunia e-commerce itu memang nomor satu itu yang paling kita konsumen harapkan itu adalah respon ya, respon penjual itu mereka pasti harapkan cepet gitu, kalau bisa ketika langsung ketik, kalau bisa dia udah langsung jawab gitu. Padahal kan kadang kita juga punya rentetan pertanyaan lain dari konsumen-konsumen lainnya. Cuma memang yang kita terapkan kepada admin-admin e-commerce kita adalah layani sebaik mungkin, dengan seramah mungkin, dan cepat gitu. Permasalahan nanti dia mau beli atau tidak sebenarnya itu urusan belakangan, tapi yang penting adalah keramahan dulu dan kecepatan ketanggapan untuk menjawab. Dua kunci itu sih yang selalu kita tekankan. Oke, buat teman-teman, pesan saya yang mungkin mau berbisnis skincare sih sebenarnya nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Asal teman-teman udah tahu konsepnya seperti apa, kemudian produk itu memang harus bisa punya unique selling point ya. Jadi memang bisa menjawab permasalahan atau demand yang ada di masyarakat gitu. Jangan bikin karena karena aku suka lipstik warna merah ya udah aku mau bikin lipstik warna merah aja gitu. Nah, itu jangan gitu. Jangan hanya karena preferensi pribadi. Sebaiknya itu memang timbul karena memang demand yang ada di masyarakat gitu. Nah, ketika teman-teman udah tahu demand-nya apa, konsep produknya apa. Nah, pilihlah pabrik-pabrik, maksudnya formulasi-formulasi yang memang menghasilkan produk itu dengan baik. Jangan juga bikin karena asal-asalan, asal cepet, asal laku, asal murah, terus terjual, tapi sebenarnya produk itu ketika sampai orang kecewa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, kan kita pengen bikin produk yang berkesinambungan dan bikin konsumen tuh puas, bahkan dia beli lagi dan diceritakan ke anak cucunya. Nah, jadi jangan takut-takut, jangan ragu, mulai aja dulu, walaupun kecil-kecilan, dan memang harus kita mulai dari hati sih. Kita harus sayang sama brand kita itu seperti kita sayang sama anak kita sendiri yang kita didik dan kita besarkan dari kecil. Itu aja sih pesan saya.